tugas yang diberikan pada mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahan kimia obat yang tidak boleh dipergunakan di perikanan. Pada budidaya perairan, baik ikan maupun udang, dapat dipastikan tidak akan terlepas dari penggunaan obat-obatan dengan tujuan untuk mencegah hingga mengobati penyakit. Obat-obatan yang digunakan tentu memiliki dosisnya masing-masing, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi, dan tergolong obat keras. Obat keras inilah yang dikhawatirkan meninggalkan residu pada ikan maupun udang. Akibat dari residu tersebut, produk perikanan Indonesia berisiko tidak bisa diekspor karena beberapa negara memiliki peraturan untuk tidak menerima komoditi yang memiliki residu obat-obatan tertentu. Penolakan tersebut bukan serta-merta tidak memiliki alasan. Pasalnya, beberapa obat disinyalir memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Adanya larangan dari negara lain ini membuat KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi dan pengelompokan jenis obatan mana saja yang dilarang diperbolehkan di penggunaannya. Obat keras yang dilarang Beberapa obat keras yang dilarang penggunanya terdiri dari antimikroba, zat pewarna, hormon, anestetika, dan sedativa, serta obat organofosfat. Saya akan menjelaskan tentang pengujian darah. Darah adalah cairan tubuh khusus yang mengangkat bahan-bahan menuju sel-sel tubuh, antara lain nutrien dan oksigen, serta mengangkat produk sampah dari sel-sel tersebut. Parameter yang biasa diukur dalam tahapan pengujian sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, hemoglobin, dan hematokrit. Pertahanan seluler yang tersusun atas sel dan cairan darah atau plasma darah merupakan aspek diagnosa yang biasa digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan ikan. Menurut Dova dan Pioksova tahun 1991, bahwa pemeriksaan darah dapat membantu dalam proses diagnosa pengujian efek zat beracun pada ikan, pengujian kelayakan pakan ikan, dan mengevaluasi efek tekanan situasi kondisi. Darah ikan merupakan faktor diagnostik penting, sehingga perubahan gambaran darah banyak digunakan untuk menilai status kesehatan ikan. Amrullah 2004. Teknik pengambilan darah. Letakkan ikan dengan menghadap ke sebelah kiri, isi alat suntiknya dengan nasitrat sedikit, bilas dan buang kembali, lalu darah diambil pada bagian vena cauda, yaitu pembuluh darah terbesar ini yang terletak tepat di bagian ventral tulang vertebrata. Cara untuk memperbanyak probiotik. Yang ketiga, probiotik adalah mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan bagi hewan dan inang termasuk ikan, sehingga berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme patogen atau bakteri. Adapun fungsi probiotik adalah menguraikan sisa pakan, senyawa organik dari pakan terlarut dan kotoran ikan, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat atau patogen dan penyakit. Probiotik dapat digunakan sebagai bahan campuran pakan ikan dan disemprotkan ke dalam perairan untuk meningkatkan kesuburan perairan dan menumbuhkan pakan alami serta memperbaiki kualitas air. Pakan mula-mula ditimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian direndam dalam lautan probiotik selama 15 menit. Kemudian diberikan kepada ikan. Jumlah penggunaannya adalah 20-30 ml probiotik yang dilarutkan dalam 200-300 ml air. Kemudian digunakan untuk merendam pakan 1 kilo. Sedangkan untuk pengelolaan kualitas air, probiotik disemprotkan ke dalam air kolam dan dibiarkan selama 7-10 hari agar pakan alami tumbuh dan siap ditubari benih ikan. Cara mengandalkan probiotik yaitu: pertama, bahan-bahan yaitu Yakult 2 botol, susu kental manis 1 kaleng, tetes tebu atau molase 20-30 ml, air 20 liter. Cara pembuatannya adalah tetes tebu, susu kental manis, dan Yakult dicampur dan dimasukkan ke dalam wadah atau trigen, kemudian ditambahkan air sebanyak 20 liter. Kemudian tutup, lakukan fermentasi selama 7-10 hari. 4. Metode pengobatan. Pengobatan pada ikan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyuntikan, injeksi, 2/3 oral. Yang pertama, penyuntikan. Penyuntikan dilakukan terutama untuk ikan berukuran besar. Keuntungannya adalah penggunaan obat sangat efisien dan dosis tepat. Dosis dinyatakan dengan dalam 1 mg per kilo bobot tubuh ikan. Cara penyuntikan bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan jarum ke rongga perut. Penyuntikan ini dilakukan dengan cara menyuntik antara kedua sirip perut atau sedikit di depan anus dengan sudut kemiringan jarum suntik kira-kira 300 derajat. Yang kedua, melalui perendaman.
Perendaman dapat dilakukan langsung di kolam, akuarium, atau secara tidak langsung dengan menggunakan wadah lain. Perendaman dapat dilakukan dengan memberi obat pada air budidaya dengan dicampur. Dosis obat dinyatakan dengan satuan ppm. 1 ppm sama dengan 1 liter air atau 1 gram meter kubik air untuk obat padat atau serbuk. Sedangkan untuk obat berbentuk cair 1 ppm sama dengan 1 ml obat per meter kubik. Yang kedua, melalui pakan. Cara pengobatan penyakit ikan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tapi hanya efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan. Dosis obat dinyatakan dalam per kilo pakan. Bila ikan berukuran kecil atau bobot tubuh ikan tidak besar, pakan ikan hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaannya dengan menggunakan alat semprot. Obat antibiotik diletakkan ke permukaan pakan hingga merata. Obat antibiotik yang telah menempel pada pakan ikan dilapisi dengan satu lapis seperti minyak sayur atau putih telur, bertujuan untuk mengurangi proses pencucian oleh air pada saat diberikan kepada ikan. Setelah dilapisi, pakan diangin-anginkan atau dijemur beberapa saat sebelum digunakan. Yang terakhir, pengobatan ini umumnya dilakukan terhadap ikan sakit yang memiliki gejala klinis nyata atau dapat terlihat seperti luka, borok, dan jamur. 5. Pengujian biosai. Pengujian biosai, limbah industri telah diketahui dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran air yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada lingkungan hidup. Untuk itu perlu adanya kontrol terhadap sistem pengolahan air limbah atau PAL. Permasalahan air bersih yang sering muncul pada saat sekarang ini tidak terlepas dari keberadaan industri. Salah satunya adalah industri kelapa sawit yang sangat pesat perkembangannya. Indonesia tergolong negara penghasil terbesar minyak kelapa sawit dan ini umumnya tertumpu di Provinsi Riau. Tanpa adanya kontrol, tentu industri ini cukup besar penyumbang limbah ke lingkungan. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai pencemar lingkungan karena berbau, mengandung nilai COD dan BOD serta padatan tersuspensi yang tinggi. Kemudian ditambahkan untuk menghasilkan 1 ton minyak kelapa sawit dihasilkan 2,5 ton limbah cair kelapa sawit, sehingga untuk mengendalikannya perlu penguatan baik secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi sampai saat ini belum ada satu alat bukti yang dapat secara langsung untuk mendeteksi apakah suatu perairan tercemar atau tidak, hanya dapat diukur dengan menggunakan organisme.